merupakan tempat terbaik untuk melepas penat. Seperti indahnya Cianjur Selatan, pegunungan yang alami, pepohonan hijau, panorama alam yang memanjakan mata, membuat siapapun yang ingin kembali melihatnya. Keindahannya itu seakan tak pernah lekang oleh waktu. Dan inilah Curug Ciastana. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 bersama saya Riani Nur Hasanah dengan NIM 23140141 dan saya Destri Nur Fadilah dengan NIM 231400220. Baik, di sini kami akan menjelajahi situs budaya alam yang ada di Bojongkasih, Cianjur Selatan atau Curug Ciastana untuk memenuhi tugas video mata kuliah literasi budaya dan kewarganegaraan yang didoseni oleh Ibu Intan Kusmayati MPD. Curug Ciastana adalah sebuah air terjun yang menawar. Tinggi air terjun ini mencapai sekitar 50 meter dan airnya sangat mengalir deras, membentuk tirai alami yang sangat memukau. Bawah air terjun utama terdapat pula serangkaian air terjun yang kecil. Menambah pesona Curug Ciastana, air terjun ini terletak di Kampung Sena Muda atau Pasir Kuda, Desa Bojongkasih, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Harga tiket masuk Ciastana yaitu 5.000 per orang, baik pengunjung maupun luar lokal. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Kak untuk berbagi informasi ke kita. Ya, baik. Silakan. Baik, di sini saya sudah ditemani oleh pengelola Curug Ciastana. Boleh diperkenalkan namanya Kang dan kesibukan sehari-harinya? Oh ya, perkenalkan nama saya Asep Samsudin. Saya sebagai wakil ketua pengelola desa wisata di Desa Bojongkasih, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur. Berikut sekretaris di Badan Usaha Milik Desa yang mencakup mengelola Desa Wisata Bojongkasih. Ya, kalau keseharian sih paling mengelola daripada mulai struktural, kemudian keuangan, dan berikut ada event-event yang ada di Desa Bojongkasih. Itu bagian dari pengelolaan saya secara struktural, dan berikut teman-teman yang ada di Desa Bojongkasih. Terima kasih atas informasinya Kang. Kita langsung saja ke pertanyaan ya. Baik. Menurut apa keunikan atau daya tarik utama dari Curug Ciastana dibanding curug lainnya? Ya, betul. Kalau ditanya soal keunikan, tentunya di Desa Bojongkasih ini memiliki 5 curug. Nah, kenapa Curug Ciastana menjadi salah satu daya tarik unggulan di Desa Bojongkasih? Karena dari bentang alam dan keunikan alamnya, Curug Ciastana memiliki keunikan tersendiri, yaitu memiliki 2 undakan, yang dimana 2 undakan ini, di undakan yang keduanya itu dapat digunakan untuk berenang dan bersantai ria mungkin. Nah, kemudian Curug Ciastana menjadi daya tarik tersendiri adalah ketinggian air, ketinggian debit air sama besarnya debit air, sehingga dapat menarik wisatawan dari luar daerah itu tersendiri. Nah, kemungkinan kenapa Curug Ciastana dijadikan daya tarik unggulan, karena aksesnya lebih mudah dibanding curug-curug yang lain, karena curug-curug yang lain masih alami lah, masih belum terjangkau oleh orang-orang yang mau berkunjung ke curug yang lain. Kemudian kalau di Curug Ciastana tersendiri kan aksesnya yang mudah, kemudian masih banyak penduduk yang lebih dekat dengan Curug Ciastana ini. Nah, mungkin itu salah satu menjadi bagian keunikan daripada Curug Ciastana ini. Baik, terima kasih Kang. Kita lanjutkan ya untuk pertanyaan yang kedua. Ya. Nah, untuk
manfaat bagi masyarakat Curug Ciasana ini sejauh yang Akang tahu, bagaimana pengaruh keberadaan Curug Ciasana terhadap kehidupan masyarakat sekitar? Apakah memberikan manfaat ekonomi, sosial, atau budaya? Baik, kalau ditanya tentang masalah manfaat tentang adanya Curug Ciasana ini tentunya sangat banyak. Salah satunya adalah peningkatan dari ekonomi warga masyarakat yang memang awalnya masyarakat sini itu tidak berjualan. Kemudian setelah adanya Curug Ciasana ini yang ramai orang-orang berkunjung ke sini, nah masyarakat tentunya berbondong-bondong untuk ikut mencari apa itu namanya berjualan. Nah, di area Curug Ciasana ini sehingga menambah pendapatan warga masyarakat. Yang kedua, tentunya ada juga peningkatan SDM masyarakat. Karena apa? Karena setelah adanya Curug Ciasana ini tentunya turun langsung dari pemerintah daerah yang turun untuk membimbing daripada masyarakat dalam pengelolaan Curug Ciasana ini, sehingga peningkatan daripada sumber daya manusia yang ada di Desa Bojongkasih lebih luasnya tentunya mencakup daripada warga desa yang ada di Curug Ciasana ini, sekitar Curug Ciasana menjadi meningkat sumber dayanya dikarenakan adanya Curug Ciasana ini. Karena alasannya itu tadi, ketika masyarakat yang ada di Desa Bojongkasih ini terdapat bimbingan teknis tentang pengelolaan Curug Ciasana dari pemerintah daerah gitu. Mungkin itu. Kalau untuk budayanya, Kang? Nah, kalau untuk budaya yang dulu awalnya pencak silat yang sering dilatih ke anak-anak di Desa Bojongkasih ini, yang sering dilatih sempat hilang kan. Kemudian setelah adanya Curug Ciasana ini, maksudnya setelah pembangunan intinya setelah pembangunan Curug Ciasana ini, nah di situ masyarakat mulai dilatih kembali, mulai diangkat kembali kebudayaan apa yang ada di Curug Ciasana ini, karena kebudayaan termasuk daripada termasuk ke dalam daripada desa wisata, keunikan desa wisata. Masyarakat sekitar turut serta dalam upaya pelestarian Curug Ciasana? Jika iya, bentuk kegiatannya seperti apa? Nah, kalau untuk pelestarian lingkungan, kalau ditanya seperti itu, tentunya masyarakat sekitar setiap minggunya kita jadwalkan untuk bersih-bersih seperti jalan, akses jalan tentunya. Kemudian kalau untuk setiap bulan atau setiap 6 bulan sekali, nah kita ajak masyarakat untuk melaksanakan kegiatan reboisasi seperti contoh penanaman pohon di lingkungan wisata, karena itu salah satu dari mencegah adanya erosi atau longsor yang ada di Curug Ciasana ini tentunya. Karena itu namanya juga wisata alam, tentunya sering terjadi longsor. Nah, sebelum terjadi longsor, kita selalu mengajak warga masyarakat untuk menanam pohon di sekitaran areal yang rawan longsor, sehingga terjadilah penahanan tanah yang longsor itu menjadi kuat. Kemudian masyarakat setiap minggunya itu pasti bersih-bersih di area lingkungan wisata Curug Ciasana ini. Itu mungkin. Nah, untuk itu kan jadwal untuk pelestarian cara melestarikan Curug Ciasana ya, Kang. Ada gak jadwal untuk masyarakat membersihkan lingkungan Curug Ciasana ini di rolling, ataukah emang dadakan apa gimana gitu? Enggak, biasanya tergantung misal kalau misalkan wisata Curug Ciasana ini emang udah mulai kotor atau ada yang rusak atau udah fasilitas udah ada yang kusam lah. Nah, itu biasa suka diagendakan. Biasanya tiap hari Minggu. Kemudian kan di situ kan biasanya ada kegiatan bersih-bersih, gotong royong, bersih-bersih, sapu-sapu segala macam. Nah, kemudian setelah dari kegiatan itu biasanya kita ada ngeliwet bareng gitu, sehingga pendekatan kita dengan masyarakat itu semakin erat, semakin hangat, begitu mungkin. Ya.
untuk masyarakat itu sendiri harus diwakilkan oleh setiap kampung ataukah digabungkan saja dari Nah, masyarakat itu sendiri? Biasanya kalau mencakup kegiatan tersebutnya event-event besar, kegiatan bersih-bersih event besar, nah itu melalui desa ya. Kemudian desa memberitahu kepada RT RW sedesa Bojongkasih, kemudian untuk adanya kegiatan kerjasama kerja bakti. Nah kemudian per RT itu membawa warga masing-masing ke sini gitu untuk kegiatan kerja bakti. Namun ketika ada pembersihan itu skala kecil, hanya masyarakat daerah yang terdekat aja yang dibawa ke sini untuk kegiatan pelestarian alam ataupun bersih-bersih atau menanam pohon itu. Begitu Baik, mungkin. terima kasih untuk Kak Asep. Nah itu dia beberapa cara melestarikan Curug Ciasana yang ada di Bojongkasih ini. Salah satunya gotong royong, dan jika ada event besar mungkin mengajak seluruh masyarakat untuk membersihkan bersama, dan ada di sesi terakhir mungkin ada acara liwetan supaya mempererat tali silaturahmi masyarakat yang ada di Bojongkasih. Ya, Baik, selanjutnya kegiatan apa saja yang biasanya dilakukan di Curug Ciasana? Apakah hanya wisata atau ada kegiatan lain seperti edukasi, kegiatan adat, atau gotong royong? Baik. Tentunya kegiatan selain daripada berwisata ke Curug Ciasana ini, ada pula orang-orang yang datang ke sini itu untuk kegiatan edukasi kepariwisataan. Tentunya mereka bertanya kepada kita bagaimana pengelolaan di Curug Ciasana, kemudian seperti apa sih tantangan dan rintangan dalam pengelolaan Curug Ciasana, dan apa awal mula Curug Ciasana ini dibangun dan untuk apa dan sebagainya. Nah, kemudian itu pertanyaan itu sering datang ke kami sebagai pengelola, dan kami menjelaskan kepada mereka bahwa di Curug Ciasana ini tidak hanya untuk berwisata. Kemudian di situ kita juga menjelaskan bahwa di Curug Ciasana ini banyak sejarah tentunya yang dapat kita gali, yang sudah kita gali dan dijelaskan kepada mereka, sehingga mereka datang ke kita bukan hanya untuk berwisata, kemudian tetapi menambah wawasan kepada mereka tentang kepariwisataan yang ada di Curug Ciasana ini. Kemudian masyarakat, adapun pengunjung yang datang ke sini tidak hanya untuk berwisata, mereka datang ke sini untuk menginap dan kemudian merasakan suasana pedesaan yang memang masih asri. Tentunya di sekitar Curug Ciasana ini masyarakat tidak terlalu terjamah oleh masyarakat banyak gitu, sehingga kita sebagai pengelola tentunya memandu mereka untuk menikmati suasana pedesaan ini. Nah, tentunya kan hal itu semua mereka datang ke sini tidak hanya untuk berwisata saja, itu mungkin. Ya, terima kasih Kang. Untuk adat itu sendiri, tadi yang saya dengar katanya ada adat apa? Nah, kalau untuk adat atau budaya, Ya. itu sebetulnya Curug Ciasana ini adalah penyedia tempat. Ketika ada adat budaya yang ditampilkan di Curug Ciasana ini, itu menampilkan adat asli Kadupandak, ya. yaitu namanya Rudat Kadupandak. Nah, ketika acara Rudat Kadupandak itu ditampilkan di Curug Ciasana, jadi menjadikan itu sebagai event besar, menampilkan budaya yang ada di Kecamatan Kadupandak tentunya, kemudian ditampilkan di wisata alam Curug Ciasana, menambah keinginan orang-orang luar daerah yang ingin melihat seperti apa sih Rudat Kadupandak itu, dan lokasinya biasanya ada di area wisata alam Curug Ciasana ini. Nah, itu mungkin. Nah, berarti untuk edukasinya sudah pasti, dan tadi ada pariwisataan, keterampilan Ya, dari keterampilan. dari siswa Rudat Kadupandak. ya, Rudat itu. Ini. Nah, mungkin itu untuk penyediaan ya
untuk kegiatan yang ada di Curug Ciasana, dari mulai budaya, edukasi, dan juga bergotong royongnya sebelum adat atau edukasi tersebut dilaksanakan. Terima kasih, Kang. Ya, sama-sama. Ke sesi pertanyaan terakhir, Kang. Ya, siap. Nah, apa harapannya terhadap Curug Ciasana ini ke depannya, baik dari sisi pelestarian maupun pengelolaan wisata Curug Ciasana ini? Baik, kalau harapan kita sebagai pengelola, tentunya kita berharap kepada pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan sampai pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan lagi daripada akses jalan menuju Curug Ciasana ini, karena salah satu yang mencakup daripada suksesnya sebuah wisata itu yang paling utama adalah akses jalan. Nah, kita bisa lihat tentunya di areal wisata Curug Ciasana ini kita sudah ditunjang fasilitas-fasilitas yang bagus, tentunya fasilitas yang baik. Adapun kekurangan kita adalah di akses jalan. Tentunya kekurangan kita adalah akses jalan yang memang masih belum bagus dan masih kecil. Nah, kemudian harapan kita terhadap pemerintah daerah ataupun pemerintah desa dan dinas terkait, kita hanya butuh infrastruktur yang baik, yang bagus, sehingga masyarakat nyaman, aman ketika datang ke wisata Curug Ciasana ini. Nah, mungkin itu salah satu harapan kita